Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya 'Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pengajian di sifat Allah sama wa basar ya. Nomor 11 dan 12. As-sam'u wal basaru, sifat wajib bagi Allah sama dan basar. Wahuma, adapun sama basar, sifatan ialah dua sifat qadimatani yang terdahulu, qaimatani yang berdiri atau menempel bidzatihi pada zat Allah Ta'ala yang kasyifu, yang bisa mengungkap bihima dengan sifat sama basar itu al-mawjuda atau al-mawjudu yang bisa tersingkap, yang kasyifu itu lazim ya, yang kasyifu. Jadi mawjudnya difailin aja. Yang kasyifu yang bisa terungkap bihima dengan sifat sama dan basarnya Allah al-mawjudu apa mawjud makhluknya yang ada di alam raya ini. Jadi Allah itu punya sifat sama basar sehingga semua pergerakan makhluk, semua yang ada itu bisa ketahuan sama Allah. Fallahu, maka Allah Ta'ala sami'un, ialah maha mengetahui, yasma'u, mendengar siapa Allah kula syai'in terhadap sesuatu, hatta innahu, sehingga innahu sungguh Allah yasma'u, mendengar siapa Allah dabi barnablati apa pergerakan semut as-saudai yang hitam. Pergerakan semut hitam aja tahu Allah itu. Ala sakhratil malsai, di padang pasir yang lembut sekali. Bilati zulmai, di malam yang gelap gulita. Jadi semut hitam di padang pasir yang sangat luas. Di malam hari itu Allah masih bisa tahu pergerakannya. Bayangkan. Itu maha melihat atau maha mendengar Allah ya. Wa basirun, dan juga Allah maha melihat, yara, yang bisa melihat siapa Allah kula syai'in terhadap sesuatu, ru'yatan syamilatan, dengan penglihatan yang sempurna. Terus tahu abu yang bisa memuat atau menjangkau Allah, kula mudrikati, segala sesuatu yang bisa dilihat. Jadi sifat sama Allah itu punya apa ya? Punya kemahaan yang tidak bisa disamakan dengan sifat manusia, dengan pendengaran manusia. Manusia itu kan dengar dekat jelas, tapi jarak aja 50 meter udah nggak kelihatan. Langkah manusia dekat jelas, tapi langkah manusia di 20 kilometer itu nggak ketahui. Allah itu jangankan langkah manusia, jangkahlah semut hitam di padang pasir yang luas. Di malam hari gelap gulita mesti bisa dengar. Itu kemahaannya, jadi tidak terbatas ya. Begitu juga penglihatan, manusia itu kan dekat aja tapi kehalang aja tembok, udah di belakang tembok nggak kelihatan. Tapi Allah itu jangankan di situ. Pergerakan makhluk kecil di dasar lautan ini Allah bisa lihat. Itu maha basir, maha melihatnya Allah tanpa batas. Sementara makhluk punya batasan. Qala ta'ala, dalilnya qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allahi wallahu isma'u tahawurakuma. Qad sami Allahu, sungguh Allah telah mendengar, qaula allati, terhadap perkataan perempuan, tujadiluka, yang mendebat Muhammad, fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaki, dan telah memohon atau istaka itu semacam apa ya, merintih ya, memohon dengan sangat ya, ilallah, kepada Allah,
Wallahu dan sementara Allah yasma'u mendengar tahawurakuma kepada pendengaran kepada eh, percakapan mereka berdua. Ini surat Al-Mujadalah ya. Innallaha sami'un basirun, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh perempuan yang mengadu tentang suaminya. Nah, terus Allah menurunkan wahyu, wahai Muhammad, ini ada manusia perempuan yang mengadu tentang suaminya. Nah, terus terjadilah perdebatan antara Nabi dengan perempuan tersebut. Nah, Allah udah tahu posisi ya, posisi tersebut sebelum perempuan datang ke Nabi, Allah sudah mengabarkan. Jadi apa ya? Itu menunjukkan bahwa Allah itu tahu sebelum kejadian itu diketahui oleh makhluknya. Ya, sebelum itu si perempuannya udah ishtaki ya, mengeluh ya, berkeluh besar. Artinya berdoa kepada Allah tentang masalah yang dihadapi. Terus kemudian ngadu ke Nabi Muhammad. Nah, setelah wanita itu datang ke Nabi Muhammad, Allah baru berfirman, kita udah tahu wahai Muhammad apa yang terjadi, apa yang dibicarakan oleh dia dan suaminya. Jadi Allah itu mengetahui sebelum makhluknya. Sebelum makhluk yang lain mengetahui tentang masalah yang lain. Nabi kan sebelum wanita itu datang nggak tahu ada urusan apa, tapi Allah sudah mengetahuinya. Itu salah satu bukti bahwa Allah itu punya sifat sami ya, sama, Maha mengetahui. Wa qala ta'ala firman Allah ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba pergilah kamu Musa dan Harun ila fir'auna ke Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun innahu tagha ialah telah melampaui batas ya. Fakula maka katakan olehmu berdua lahu kepada Fir'aun qaulanya dengan perkataan yang lembut la'allahu supaya mudah-mudahan si Fir'aun ini ya tadzakkaru eling ya, teringatkan au yakhsha atau dia akan merasa takut ya. Qala Rabbana, berkata siapa Nabi Musa dan Nabi Harun, Rabbana wahai Tuhanku, innana kami takut, sungguhnya kami takut, nakhafu, innana nakhafu, sungguhnya kami nakhafu takut ya. Ayafruta alaina, ayafruta kepada ayafruta berbuat berlebihan ya. Siapa Fir'aun alaina kepada kita, au ayadgha atau Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang. Qala la takhafa. Qala la takhafa. Terus berfirman si Allah la takhafa. Kamu sebenarnya jangan takut. Innani sungguhnya sungguhnya Allah ma'akuma ialah bersama kamu berdua. Asma'u saya mendengar wa'ara dan saya bisa melihat. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun ke berdakwah ya kepada Fir'aun yang udah melewati batas-batas sampai mengaku Tuhan segala, itu Allah sudah mengetahui bahwa kamu nanti juga akan berhasil. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa keterbatasan penglihatan atau pendengaran hamba itu terbatas ya, karena dia belum bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara Allah itu sudah mengetahui semuanya. Makanya meyakinkan Nabi Musa dengan kata-kata innani ma'akum sungguhnya Allah. Tenang aja, saya yang ngawal gitu kalau bahasa kitanya. Lu berdua datangin aja ke si Fir'aun nih. Jangan macam-macam, jangan berlebihan gitu. Itu ya. Jadi Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara makhluknya, Nabi Musa, Nabi Harun,
itu masih ada rasa takut karena belum mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Begitu. Nomor 13 al-kalamu. Nah, sifat kalam ini adapun sifat kalam sifatun qadimatun. Adalah sifat yang sudah ada terdahulu kalimatun yang menempel atau berdiri bidzatihi pada Allah. Zat Allah Ta'ala laisat bihurufin wala sautin, bukan berupa huruf wala sautin dan bukan berupa suara, tadullu ala jamil ma'lumat, yang menunjukkan apa sifat qadimah ini ala jami'il ma'lumat, kepada semua yang bisa diketahui atau semua hal yang ada di dunia ini, di alam raya ini. Jadi kalamullah itu bila harfin wala sautin ya. Nah, ini yang jadi perdebatan dulu antara apa Quran itu makhluk apa bukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini ahli Asy'ariyah menyatakan bahwa kalamullah itu bila hurufin wala sautin. Kalamullah yang azali ini ya. Nah, kalau yang sudah berupa mushaf seperti itu sudah berupa huruf, sudah berupa saut, suara. Kalau udah dibacakan itu udah suara, itu namanya makhluk. Cuman ada cumanya ini ya. Kalau yang sudah di mushaf itu makhluk karena sudah huruf, saut, dan bisa dimengerti oleh manusia berupa bahasa manusia. Tapi kalau yang asli, kalamul azali itu beda lagi, tanpa sifat, tanpa tanpa huruf, tanpa suara. Tapi bisa dipahami dengan bahasa manusia karena diperantarakan oleh Jibril dengan bahasa yang bisa dimengerti manusia. Ibaratnya ya, kalamul azali itu seperti video ya. Video di sana tuh kan aslinya sepertinya orang ketawa. Ditransmisikan lewat pemancar sinyal segala macam. Nah, terus nyampe ke kita berupa HP gitu. Nah, dari sumber awal video ke kita itu kan nyampenya sama. Ya kan? Tapi transmisinya ada transmisinya ya. Nah, kalamullah azali dengan Quran itu maksudnya sama. Artinya sama-sama sesuai yang dikehendaki Allah. Cuman masalahnya di sana itu tanpa huruf, ketika ditransmisikan oleh Jibril ke Muhammad, itu kan harus dipahami sama Muhammad, sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, ketika proses transmisi dari bahasa kalamullah itu ke bahasa yang dipahami oleh manusia, maka seketika itu kalamullah itu sudah dikonversi menjadi kalam makhluk. Itu seperti itu. Maka ketika mengatakan kalamullah itu ya wil harfin wala sautin, iya. Quran itu kalamullah, iya, betul. Tapi kalau sudah jadi kalamun, kalau sudah dimushafkan, sudah jadi ada bentuk huruf dan segalanya, itu sudah jadi kalamullah yang bisa dipahami oleh manusia. Jadi bedanya kalamullah al-azali dengan yang di sana ya, yang di Quran, dengan yang mushaf sekarang. Contoh Al-Quran nih, yang ngomong Al-Quran. Sumbernya sama, hasil jadinya ketika menjadi mushaf itu sama. Cuman di sana bila harfin wala sautin, kalau nyampe manusia, nyampe makhluk, ada huruf, ada saut. Kenapa? Karena memang itu harus dipahami oleh manusianya. Kalau bila harfin wala sautin, kalau mulai yang asli ya gimana dipahami sebagai manusia kan, sama manusia nggak bisa. Gitu. Itu ya harus jelas ya. Quran itu kalau disebut kalamullah iya, al-azali iya, tapi ketika sudah ditransmisikan oleh Jibril ke Muhammad yang
harus memakai bahasa yang dipahami oleh manusia, mau nggak mau, itu harus ada huruf, saut, dan lainnya, syakal dan segala macam. Nah, ini apa namanya? Ini pemahaman yang harus jelas ya. Kalamullah, Quran itu kalamullah, tapi ketika sudah ditransmisikan ke manusia, bukan lagi tidak berupa huruf atau saut, tapi dirubah ke huruf atau saut sehingga bisa dipahami oleh manusia. Jadi seperti itu ya prosesnya. Memang agak ribet kalau bahasa tauhid itu harus pakai mantik. Kalau nggak salah persepsi nanti salah pemahaman ya. Seperti itu. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala ini dalilnya ya. Kalam Allah Musa taklima dan kalama dan berkalam atau berbicara Allah kepada manusia, kepada Nabi Musa takliman dengan kalam yang sempurna. Surat An-Nisa ayat 100, surat An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina kalamhu rabbuh. Walamma ketika datang, walamma ja'a dan ketika datang Musa, siapa Musa limiqatina ke tempat kita, wakalamahu dan berkalam, berbicara siapa Allah, wakalamahu dan berbicara kepada Nabi Musa, Rabbuh siapa Tuhannya Musa. Jadi model-model gini nih kalam Allah ke Nabi Musa itu kan kita tidak tahu persis seperti apa ya. Tapi yang jelas ketika Allah berkalam ke makhluknya itu biasanya berupa wahyu. Nah, berupa wahyu itu kalau di hadis-hadis kan ada yang kalau Bukhari itu yang kayak gemerincing lonceng, ada yang kayak apa gitu, beda-beda. Itu kan hanya bentuk apa namanya, semacam proses transmisi aja ya. Yang nanti akan dipahami oleh si penerima wahyunya melalui transmitter yang bernama Jibril. Jadi untuk membahas model-model gini, kita jangan terlalu jauh untuk apalagi untuk awam ya. Mempertanyakan tentang gimana sih kalau bila hurufin wala sautin kok bisa nyampe ke kita jadi huruf atau suara. Kalau dari sononya iya. Tapi kalau ketika sesuatu itu bila harfun wala sautin tapi ketika harus dibahasakan, harus disampaikan ke manusia kan itu harus pakai huruf, pakai saut, pakai suara. Kalau nggak gitu kan manusia nggak paham dengan apa yang dikehendaki Allah. Makanya proses transmisi dari bila harfin walasatin ke hurufin wasawatin itu harus disesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Seperti itu. Wa qala ta'ala dan benar Allah wa maka basyarin ini. Tidak ada karena dibasyarin bagi manusia ayu kalimuhu apa berbicara ya berkalam kepada manusia Allah subhanahu illa wahyan kecuali itu merupakan sebuah wahyu. Surat Asy-Syura ayat 51. Jadi surat Asy-Syura ayat 51. Jadi kalau Allah berfirman kepada makhluk atau bashar manusia itu ya mau nggak mau itu berupa wahyu ya. Enggak apa namanya? Enggak ada yang lain. Prosesnya gimana? Ya kita imani saja bahwa Allah ketika berkalam dengan manusia melalui malaikat Jibril itu berupa wahyu. Apa namanya? Kalam Allah yang tidak berupa huruf dan tidak berupa suara itu seperti apa ya nggak usah tahu. Ya wajib aja kita yakini seperti itu. Tapi ujungnya, hasilnya itu akan sama dengan yang sudah jadi berupa huruf dan suara. Itu aja. Jadi gak usah kita mikir kayak Allah kalau tanpa suara kayak itu gimana ya? Gak bisa masuk, gak bisa kepikir sama akal kita karena akal kita tuh terbatas. Karena akal kita hanya bisa membaca yang ada huruf dan
suaranya. Kalau nggak ada suaranya gimana ngebacanya? Kan gitu logikanya kan. Maka disitulah kita sadar bahwa Allah itu maha berbicara, maha berkalam. Kalamnya Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia gitu. Tapi karena Allah bersifat seperti itu, Allah tahu bahwa untuk menjangkau sifat manusia itu harus berupa huruf dan suara, maka ditransmisikanlah kalam Allah itu ke Jibril sehingga sampai ke manusia dengan bahasa yang dimengerti seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ini logika tauhid yang jangan sampai salah ya. Kita baca ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa samun wa basan wa kalamun. Jika wajib bahu bagi Allah Ta'ala kudrat apa sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam, maka ada minatobi dari secara alami ya, ajiba apa wajib lahu bagi Allah Ta'ala hadis sifat tuh. Kita lihat tuh. Wajib bagi Allah apa hadis sifat itu sifat-sifat yang seperti berikut ini. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Nomor 15 ini. Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nah, jadi ini yang banyak waktu kecil juga saya bingung. Ngapain ada kudrat terus ada kaunuhunya gitu. Setelah mendapat penjelasan dari Ustaz Abdul Wahab, Kiai Abdul Wahab ya, Abdul Wahab Ahmad, saya kenalan saya di Facebook gitu ya. Yang memang fakar akidah ya, saya mengutip pendapat beliau, mudah-mudahan benar apa yang saya kutip ya. Jadi ketika Allah itu punya sifat kudrat sepertinya ya, Allah maha segalanya, maha maha kuasa nih. Allah maha kuasa, punya sifat kuasa. Nah, ketika seperti itu, maka Allah bisa melakukan kaunuhu, maka Allah bisa melakukan qadiron. Bisa melakukan apapun secara sempurna. Itu. Contoh, ketika Allah punya sifat kudrat, Allah bisa menciptakan gunung yang bentuknya Allah kehendaki, itu bisa. Gitu. Dan melakukan semua hal yang Allah kehendaki itu bisa. Itu. Jadi kaunuhu qadiran itu kodrat itu sebagai status ya. Kaunuhu qadiran itu sebagai sebagai fungsi yang nanti setelah punya status itu Allah bisa melakukan apa aja gitu. Nah, ini gara-garanya Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa kudratnya Allah itu tidak berkaitan langsung dengan kudratnya manusia. Jadi gini, contoh ya. Ketika Allah menciptakan manusia itu kan manusia juga punya, makhluk itu punya kudrat ya, punya kemampuan. Nah, ketika punya kemampuan manusia bisa melakukan sebenarnya berjalan apa gitu. Nah, berjalannya manusia menurut Mu'tazilah itu terlepas dari sifat kudratnya Allah. Nah, kalau kalau Asy'ariyah itu menyatakan bahwa sifat kudratnya Allah ketika menciptakan makhluk, maka makhluk itu terdampak ya. Semua kekuatan yang ada di makhluk itu Allah juga yang mengendalikan. Dalilnya ya banyak, la haula wala quwata illa billah kan. Tidak ada kekuatan yang tidak ada upaya ya. Tidak daya wala quwata kekuatan illa billah kecuali Allah. Ini dalil ya. Gitu. Jadi kalau manusia melakukan berlari nih, kemampuan berlarinya itu kalau Mu'tazilah ya tergantung manusianya. Gitu. Kalau Asy'ariyah ya nggak bisa, tergantung Allah. Kalau Allah mentakdir dia nggak bisa lari, tiba-tiba pincang harus gimana?
Apa dia bisa lari? Kan enggak. Apa tiba-tiba dia lumpuh gitu? Apa iya dia bisa lari? Kan enggak. Bisanya lari itu karena kudrat Allah juga, bukan karena kudrat manusia semata gitu. Seperti itu bedanya. Jadi adanya kudrat, sifat kudrat itu kan dulunya masih 13, tambahin sama kalau kata Kiai Said kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi itu dari Imam Bakilani yang mulai ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan gitu. Untuk membantah pernyataan-pernyataan Mu'tazilah yang seperti itu. Ya. Jadi ketika Allah punya sifat kudrat, maka Allah bisa berkuasa nih, maha kuasa. Allah itu maha kuasa, maka dia bisa melakukan apapun tanpa batas dan bisa dilakukan dengan sempurna karena Allah punya sifat kamalat gitu. Sama ketika muridan, kaunuh muridan Allah itu punya sifat irodah sebenarnya, maha menghendaki, maka Allah tuh bisa melakukan apapun. Murid ya, muridan itu isim fa'il yang bisa berkehendak karena Allah punya sifat irodat, maha berkehendak, maka Allah tuh muridan, murid. Allah itu bisa berkehendak semau Allah, sekehendak Allah dengan sempurna, tanpa ada batasan. Jadi ketika Allah berkehendak, itu jadi pendek. Siapapun, apapun tidak bisa mengintervensi kemauan Allah. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika Allah punya sifat irodat, maka Allah bisa melakukan apapun ya. Maksudnya kaitannya antara kaunuhu muridan dengan irodah itu seperti itu. Jadi irodat dengan kaunuhu muridan tidak bisa dilepaskan. Oke. Ketika Allah punya sifat alim, sifat ilmu, punya sifat maha mengetahui, maka Allah kaunuhu aliman. Maka Allah bisa bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi gitu. Ketika Allah punya sifat hayyan, maha hidup, maka Allah bisa menghidupkan segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Manusia bisa punya sifat hayyan, menempel sifat hayyan, hidup manusia. Tapi manusia nggak bisa menghidupkan kan. Nah itu bedanya di situ sama Allah. Kaunhu sami'an. Ketika Allah punya sifat sama, maha mendengar, maka Allah bisa mendengar. Kaunhu sami'an. Allah itu zat yang bisa mendengar semua yang ada di alam raya ini. Kaunuhu basiron. Nah, ketika Allah punya sifat basor, maha melihat, maka Allah itu kaunuhu basiron, maka Allah bisa melihat semua yang ada di alam raya ini dengan sempurna tanpa ada penghalang atau batasan apapun. Beda dengan penglihatan manusia. Penglihatan manusia itu terbatas ya, walaupun manusia punya sifat melihat tapi penglihatannya terbatas. Beda dengan Allah. Allah tuh bisa melihat tanpa ada batasan. Gitu. Kaunul mutakaliman sama. Nah, kaunul mutakaliman itu Allah itu punya sifat kalam. Maha berbicara. Kaunuhu mutakaliman. Maka Allah ketika punya sifat kalam, Allah bisa berbicara dengan tanpa batas. Manusia punya sifat kalam, punya. Kalam ini saya punya nih kalam. Saya bisa ngomong ini, lagi ngomong. Tapi omongan saya bisa dipahami kalau berupa saut, huruf atau berupa suara, baru bisa dipahami oleh manusia yang lain. Seperti itu ya. Itu kan terbatas. Nah, sementara Allah punya sifat kalam itu tanpa saut, tanpa huruf, tanpa saut pun itu ketika dikalamkan kepada makhluknya, oleh Jibril, terus ditransmisikan ke kita, makhluk yang lain seperti ke Nabi dan sebagainya, itu masih bisa dipahami. Itu kemaha kalamnya Allah, seperti itu, maha semuanya.
Beda dengan makhluknya. Makhluknya itu punya sifat dan bisa melakukan sesuatu. Ya manusia punya sifat mendengar, bisa mendengar. Manusia nih, saya nih bisa mendengar, dan juga saya punya sifat bisa apa, misalnya punya sifat mendengar, nggak tuli nih seperti saya nih. Saya manusia punya sifat bisa mendengar. Saya bisa mendengar sesuatu tapi terbatas gitu kan gitu. Ini maksudnya logikanya kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an ya. Contohnya gitu. Saya manusia bisa melihat tapi punya sifat melihat. Semua sifat bisa melihat, tapi ketika saya melakukan penglihatan itu kan terbatas. Beda dengan Allah. Allah tuh maha melihat ketika melihat tanpa batasan. Begitu. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Seperti itu ya. Logika tauhidnya itu harus dibangun seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.